Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama aku di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam semester 2 pada bab 1 mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dalam submateri sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita support channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, di sini kita akan membahas sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi dan melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, yaitu bakteri dan gagang biru, yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyot berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran sel. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariota strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel biasa disebut dengan membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagai bakteri memiliki flagela, pili, ribosom, membran plasma, dinding sel, kapsul, dan nukleus atau DNA. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, flagela. Flagela merupakan filamen protein uliran atau helikal dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat. Flagela tersusun atau disusun oleh 3 bagian, yaitu filamen, hook, dan asal bodi. Fungsi utama flagela pada bakteri adalah sebagai alat untuk pergerakan. Yang kedua ada pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagela, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjungsi. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintetis protein. Yang keempat ada membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang kelima ada dinding sel. Dinding sel pada eubacteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu jenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang keenam ada kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri
Saprofit, lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Contoh bakteri yang memiliki kapsul adalah Escherichia coli dan Streptococcus pneumoniae. Yang terakhir ada nukleoid atau DNA. Nukleoid adalah daerah dalam sel prokaryotik yang berisi DNA dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Fungsi dari nukleoid yaitu mengontrol aktivitas sel dan reproduksi. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam submateri sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.